Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Air? Jumpa lagi bersama saya di channel Aquascape Sobat Air. Kali ini saya akan melakukan Uber Cup. Uber Cup di sini bukan piala Uber, namun Uber Cup di sini adalah ulas berita Aquascape. Aquascape yang saya buat bulan Maret sampai dengan Oktober 2020. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan setelah tayangan ini. Namun sebelum itu, Sobat Air bisa membuat secangkir kopi untuk menemani tayangan nanti. Baik Sobat Air, kita saksikan tayangan berikut ini. Ini adalah awal jadi Aquascape pada bulan Maret 2020. Kita lihat kondisi kayu rasa mala yang masih merah kecoklat-coklatan, batu siriu juga yang masih terlihat natural, tanaman yang masih sangat minim, dan ada dua kendaraan jeep yang akan berpetualang di Aquascape ini. Dan terlihat juga soil yang masih terlihat hitam pekat. Inilah kondisi Aquascape yang saya buat di bulan Maret 2020. Masuk pada bulan Juni 2020, kita lihat perubahan pada Aquascape ini, di mana kondisi kayu rasa mala sudah berubah menjadi warna hitam pekat dan ada penambahan tanaman Monte Carlo. Saya juga menambahkan beberapa tanaman. Di sana terlihat ada Bucep Palandra dan Ricardia yang masih terlihat segar. Dan ini kondisi masih di bulan Juni 2020. Kita masuk pada bulan Juli 2020. Terlihat Aquascape saya mengalami perubahan. Ada moss yang terlihat mati daunnya, juga ada Ricardia yang terlihat daunnya mulai rusak. Tapi saya tidak putus asa, saya akan coba terus untuk menanggulangi kondisi Aquascape saya. Ada beberapa tanaman di Aquascape saya, diantaranya adalah Anubias, Bucep Palandra, Hydrocotyl, ada juga Mospelia, ada Mos Ricardia. Nah, terlihat, nah ini adalah Hydrocotyl yang masih sangat minim. Dan di sudut pojok sebelah kiri terlihat tanaman Cryptocoryne. Masuk pada bulan Juli, saya menanamkan Alternanthera rosanervic dan Lobelia carinalis. Juga ada tanaman Glosso yang saya tanam di sela-sela Ricardia. Sobat Air, kita lihat ada sedikit perubahan pada Aquascape saya. Terlihat ada Hydrocotyl yang mulai merambat, dan Mos Ricardia juga sudah mulai tumbuh daun-daun baru. Kita juga lihat beberapa udang red cherry yang berkembang biak pada Aquascape saya. Nah, kondisi batu siriu juga sudah mulai berubah, mulai ditumbuhi lumut, dan kayu rasa mala juga ditumbuhi lumut. Masuk pada bulan Agustus 2020, sudah terlihat perubahan yang cukup signifikan. Kita melihat Hydrocotyl yang sudah merambat cukup jauh, dan juga Ricardia terlihat daun-daun baru yang sudah muncul. Dan ada beberapa tanaman juga yang sudah mulai terlihat sangat baik, seperti Anubias dan Mospelia juga yang berada di atas
kayu rasa mala terlihat segar dan tumbuh sangat baik. Begitu juga Rosa nervik dan lobelia. Ini adalah cryptocorin yang daunnya bisa tumbuh mencapai 15 sampai 20 cm. Masuk pada bulan September 2020, Sobat Air bisa melihat kondisi aquascape saya, bagaimana tanaman-tanaman yang jauh lebih rimbun dari sebelumnya. Ya tentu ada perawatan, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara merawat kondisi aquascape saya sehingga tanaman ini kembali menjadi rimbun sesuai dengan harapan saya, dan Sobat Air juga bisa menyaksikan begitu indah dan memukau tanaman yang ada di aquascape saya. Hydrocotin adalah tanaman merambat di mana dia mencari ruang untuk pertumbuhan daun-daun baru. Dia akan masuk pada sela-sela ruang yang memang masih bisa ditumbuhi tanaman hydrocotin itu sendiri. Daun yang berwarna ungu adalah Alternanthera Rosa nervik dan yang hijau itu adalah Lobelia cardinalis. Sobat Air, ini adalah kondisi di akhir bulan September 2020. Sudah terlihat jauh begitu rimbun dari semua jenis tanaman yang ada di aquascape saya. Sobat Air bisa lihat itu adalah daun cryptocorin dengan warna dan tekstur yang sangat jelas. Dan ini adalah Mospellia, dan di sisi belakangnya adalah Buce palandra. Ini adalah kondisi aquascape saya pada awal Oktober 2020. Itu tadi para audiens yang telah memberikan aplaus terhadap aquascape saya dan bisa diikuti oleh Sobat AR. Bagaimana tayangan tadi Sobat Air? Tentu Sobat Air sudah menyaksikan dari awal hingga akhir tayangan tadi. Ada beberapa hal yang saya alami pada aquascape saya, yaitu daun almugias yang terlihat terkontaminasi dengan algae, moss juga terlihat mati, bahkan moss ricardia saya juga terlihat hampir mati. Di sini saya akan melakukan penjelasan. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, kesalahan maintenance, dan yang kedua, perbaikan maintenance. Kesalahan maintenance saya, yang pertama, saya tidak menguras air secara berkala, dan yang kedua, saya tidak menguras atau membersihkan filter juga secara berkala. Kesalahan saya yang ketiga adalah saya tidak mengatur atau mengontrol temperatur air pada aquascape saya. Pada saat itu temperatur aquascape saya sekitar 30 derajat Celcius, itu sangat panas sekali. Dan kesalahan yang keempat adalah saya tidak menggunakan fan atau kipas. Kesalahan saya yang kelima, saya tidak melakukan kontrol pada CO2. Kesalahan saya yang terakhir adalah
saya tidak menggunakan cahaya yang cukup. Nah, itulah beberapa hal kesalahan yang saya lakukan. Selanjutnya saya melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kuras air pada aquascape Sobat Air kisaran 40-50% secara berkala, yaitu 3 hari sekali atau maksimal seminggu sekali. Apabila aquascape Sobat Air sudah terlalu lama tidak dibersihkan, ya katakan sekitar sebulan atau lebih dari sebulan, maka Sobat Air bisa melakukan pengurusan air sampai sekitar 75%. Perbaikan yang kedua, saya melakukan pembersihan pada filter. Filter memang harus dibersihkan karena filter akan mengatur sirkulasi air dan nanti akan menghasilkan air yang jernih. Tentu itu sangat berguna bagi fauna dan tanaman. Perbaikan yang ketiga, saya mengontrol suhu air. Suhu air saya pada saat itu, begitu saya melakukan kontrol dengan cukup baik, maka turun sampai 22 hingga 27 derajat Celcius. Maintenance yang keempat adalah saya memberikan asupan CO2 yang cukup. Pada saat memberikan CO2, atur 1 atau 2 gelembung per detik untuk asupan aquascape kita. Karena dengan demikian maka nanti akan terjadi fotosintesis yang cukup baik sehingga tanaman dan menghasilkan daun-daun yang sangat hijau. Selanjutnya, perbaikan yang saya lakukan, saya memberikan fan. Ketika fan yang terjadi di aquascape kita dan bekerja dengan baik, maka air yang ada di aquascape kita otomatis akan menurun temperaturnya. Ya, syukur-syukur bisa mencapai 22 sampai 25 derajat Celcius. Itu tentu sangat baik bagi tanaman apapun. Selanjutnya, saya melakukan pemberian pupuk cair yang cukup. Pemberian pupuk cair tidak boleh berlebih. Saya memberikan pupuk cair 3 hari sekali. Karena ketika pemberian pupuk cair berlebih, maka akan terjadi berkembang biaknya algae. Algae di sini tentu sangat merusak kondisi aquascape saya. Maintenance yang terakhir adalah pemberian cahaya yang cukup, karena cahaya sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman dan menghasilkan daun-daun yang sangat hijau. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada Sobat Air. Saya sudah melakukan secara intens bagaimana cara melakukan perbaikan pada aquascape saya sehingga saya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Sobat Air bisa melakukan di rumah dan dimanapun. Namun sebelum selesai menyaksikan ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.